معين. قال المصنف الإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد القاسم الغزي رحمه الله نفعنا به وبعنه وبالرسالة الصنف الدارين في كتابه فتح القريب المجيب إلى قوله فصلا في أحكام البغاة. وهم فرقة مسلمون مخالفون للإمام العادل، ومفرد البغاة باغ من البغي وهو الظلم، ويقاتل بفتح ما قبل آخره أهل البغي أي يقاتلهم الإمام بثلاثة شرائط: أحدها أن يكون في منعة بأن يكون لهم شوكة بقوة وعدد وبمطاع فيهم، وإن لم يكن المطاع إماما منصوبا بحيث يحتاج الإمام العادل في ردهم لطاعته إلى كلفة من بذل مال وتحصيل رجال، فإن كانوا أفرادا يسهل ضبطهم فليسوا بغاة. والثاني أن يخرجوا عن قبضة الإمام العادل إما بترك الانقياد له أو بمنع حق توجه عليهم، سواء كان الحق ماليا أو غيره كحد وقصاص. والثالث أن يكون لهم أي للبغاة تأويل سائغ أي محتمل كما عبر به بعض الأصحاب كمطالبة أهل صفين بدم سيدنا عثمان، حيث اعتقدوا أن سيدنا عليا رضي الله عنه يعرف من قتل سيدنا عثمان. فإن كان التأويل قطعي البطلان لم يعتبر به، بل صاحبه معاند، ولا يقاتل الإمام البغاة حتى يبعث إليهم رسولا أمينا فطنا يسألهم ما يكرهونه، فإن ذكروا له مظلمة هي السبب في امتناعهم عن طاعته أزالها، وإن لم يذكروا شيئا أو أصروا بعد إزالة المظلمة على البغي نصحهم ثم أعلمهم بالقتال. ولا يقتل أسيرهم أي البغاة، فإن قتله شخص عادل فلا قصاص عليه في الأصح، فلا يطلق أسيرهم وإن كان صبيا أو امرأة حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم، إلا أن يطيع أسيرهم مختارا بمتابعته للإمام، ولا يغنم مالهم ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضى الحرب وآمنت غائلتهم بتفرقهم أو ردهم للطاعة، ولا يقاتلون بعظيم كنار ومنجنيق إلا لضرورة فيقاتلون بذلك كأن قاتلونا به أو أحاطوا بنا، ولا يضففوا على جريحهم، والتدفيف تتميم القتل وتعجيله. فصل في أحكام الردة، وهي أفحش أنواع الكفر، ومعناه لغة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif nafa'ana bihi wa bi'un fid darin amin. Faslun fi ahkamil bughat, hukum-hukumnya bughat. Bughat jam'u baghi. Baghi secara bahasa artinya adalah al-mujawizu lil had,
yang melebihi batas. Orang yang melebihi batas disebut apa? Baghi. Faham ya? Yang dimaksud di sini adalah al-bughat itu sekelompok orang bahum firqatun muslimun, sekelompok orang muslim. Mukhalifuna lil imamil adil, yang bertentangan dengan imam adil. Sekelompok orang muslim yang bertentangan dengan imam adil. Jelas ya? Kalimat al-adil ini seakan-akan syarat. Wallahu a'lam, ini kayaknya bukan syarat ini. Yang jelas imam yang sudah sah, adil atau tidak adil, maka tidak boleh kita menjadi bughat. Faham ya? Kalau imam sudah sah, adil atau tidak adil. Wa mufradul bughati baghin, ini. Oh iya, baghin, bukan baghi berarti. Minal baghi wa huwa adz-dzulm. Ya, dzulm. Apa dzulm itu? Wad'u syai' fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya disebut apa? Dzulm. Faham ya? Jadi ada sekelompok orang yang menentang imam. Ceritanya begitu. Sekelompok orang yang menentang imam. Apa? Kalau di sini UPM ya? UPM tak namanya? Hah? UPM ya? Wa yuqatalu, dan diperangi itu bughat. Yuqatalu bi fathi ma qabla akhirih, dengan fathahnya yang sebelum akhir. Berarti apa? Fathahnya tak, yuqatal. Bukan yuqatil. Jadi perbedaan antara mabni majhul sama mabni fa'il, mabni maf'ul sama mabni fa'il dalam kalimat ini hanya pada taknya saja. Depannya sama-sama yuqatal sama yuqatil, ya. Wa yuqatalu bi fathi ma qabla akhirih. Jelas ya? Ahlul baghi, orang-orang ahlul baghi. Siapa yang memerangi mereka? Ayu qatiluhumul imam. Ya imam, pemerintah wajib memerangi ahlul baghi ini. Bi thalathi syara'id, dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat orang-orang ahlul baghi, kaum pemberontak. Kaum apa? Pemberontak. Jelas? Dengan 3 syarat. Faham ya? Jadi begini, kalau ada sekelompok orang bertentangan dengan imam, apakah langsung diperangi? Jelas ya? Apakah langsung diperangi? Tidak semua orang diperangi. Jangan berbeda dengan pemimpin, ya, apa namanya? Oposisi langsung diperangi. Ya jangan. Ya. Enggak semua oposisi itu diperangi. Jelas ya? Kalau mereka memang membahayakan. Kalau tidak membahayakan ya biarkan aja. Ya mungkin takzir kalau memang itu pemahamannya berbahaya. Kan begitu ya? Yang pertama ahadua an yakunu fi man'atin. Nah ini. Mereka punya kekuatan. Man'ah artinya apa? Kekuatan. Apa artinya man'ah? Man'ah itu artinya ada al-imtina, ada kekuatan untuk menolak orang yang menyerang dia. Dikatakan man'ah, mampu melawan orang yang mencelakai dia. Mafhum? Punya kekuatan. Kekuatan apa? Ya kekuatan bersenjata jelasnya.
mereka punya militer. Lah kalau cuma sekelompok orang pintar bikin kelompok untuk mengecam pemerintah, ya tidak boleh diperangi kemudian dibunuh kemudian, oh bukan tempatnya itu. Kayak zaman sekarang ini kan ada sekelompok orang yang memiliki akal, kemudian misinya apa? Misinya mengecam pemerintah. Walaupun kita tidak ikut-ikutan mereka, tapi kalau sikapnya pemerintah langsung menembaki mereka dan sebagainya, ini salah. Paham ya? Ini salah. Tidak boleh ditembaki. Wadah. Karena orang-orang itu tidak ada kekuatan. Kalau mau digerebek polisi ya selesai sudah. Di penjara ya masuk penjara semua. Karena tidak ada fiman atin, tidak ada kekuatan apa-apa. Ada apa langsung ditembaki. Wadah. Bi an yakuna lahum syaukatun, yaitu mereka memiliki syaukah. Apa syaukah itu? Kelompok. Kelompok kekuatan ya, syaukah itu ya kekuatan. Apa? Pasukan. Syaukah itu pasukan bersenjata ya. Mafhum? Syaukah itu ada pasukan bersenjata. Biquwatin wa udat. Dengan kekuatan dan udat. Apa udat? Perlengkapan. Atau wa'adat. Ini bisa adat, bisa udat ini. Adat apa udat ini? Adat wa udat. Jumlah dan perlengkapan. Lengkap guys. Paham ya? Wa bimuta'in fihim, dan ada pimpinannya. Wa bimuta'in fihim, dan juga ada pimpinannya. Jadi bukan orang-orang yang tidak terorganisir. Mereka adalah orang-orang yang terorganisir, ada pimpinannya, ada kepalanya ya. Lah kalau ada kelompok yang tidak terorganisir, di sana ada pengecaman, sana ada pengecaman. Itu bukan termasuk apa? Bughat. Bukan termasuk bughat. Jelas ya? Harus ada muta'. Wa ilam yakunil muta' imaman mansuban, walaupun muta'nya bukan seorang pemimpin yang dilantik mansuban. Imaman mansuban ini mungkin mengarah kepada kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan orang yang memerangi beliau. Jadi ceritanya Imam Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai apa? Imam. Paham? Setelah meninggalnya Sayyidina Utsman bin Affan. Jelas? Dan pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan, apa sih fitnah yang menyebabkan terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan? Fitnah itu adalah muncul ketika banyak laporan dari pihak Mesir dan Syam bahwa pemimpin mereka tidak sesuai dengan orang-orang yang adil. Walaupun mereka sahabat, imam gubernurnya Mesir dan gubernurnya Syam ini ashabun Nabi SAW, para sahabat, tapi tidak sama dengan kepemimpinan sahabat-sahabat yang lain yang jadi amir di Yaman, amir di tempat-tempat lain. Paham ya? Tuduhannya hanya mengumpulkan harta dan mementingkan diri sendiri, atau lebih banyak kepentingan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Tuduhannya seperti itu. Pertama tidak dihiraukan sama Sayyidina Utsman, lama-lama dihiraukan, akhirnya dibuatlah surat untuk pemecatan. Ternyata surat ini justru yang membuat malapetaka.
Sampai ada yang menggagalkan surat tersebut dan sampai terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Kisah yang sangat panjang. Jelas ya? Begitu Sayyidina Utsman wafat, Sayyidina Ali langsung dilantik oleh mu'dhamus sahabah, oleh pembesar-pembesar sahabat. Sahabat banyak, sahabat Nabi, tapi ada sahabat Nabi itu yang memiliki apa? Keunggulan, kedekatannya sama Rasulullah. Keunggulan karena mereka termasuk muhajirin. Jelas? Ada muhajirin, ada yang bukan muhajirin. Muhajirin sama Ansar lebih kuat siapa? Muhajirin. Ada orang-orang yang aslamu min ba'dil fatah, yang masuk Islamnya setelah Fatah Mekah. Ini sudah bukan muhajirin lagi walaupun orang Mekah. Faham ya? Kalau sudah masuk Islamnya setelah Fatah Mekah bukan muhajirin. Nah, yang membaiat Sayyidina Ali ini muhajirin, dan mereka orang-orang yang memiliki banyak keunggulan. Di antaranya mereka adalah termasuk Asyrah al-Basyarin bil Jannah, 10 orang yang disebut sebagai penduduk surga. Faham ya? Nah, termasuk Sayyidina Talha bin Ubaidillah dan sebagainya. Jadi banyak yang pembesar-pembesar sahabat yang membaiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian lah kok tiba-tiba dan Sayyidina Ali begitu dibaiat ya, langsung di antara tindakan-tindakan pertamanya langsung memecat gubernur Mesir sama Syam. Nah, rupanya gubernur Mesir sama Syam ini 2 orang. Gubernur Mesir dan gubernur Syam. Wallahu alam, apa ijtihadnya mereka? Yang pasti mereka mungkin punya ijtihad, kita husnudzon kepada sahabat ya. Bersatu dan dibaiat oleh orang-orang awam yang banyak, para tabi'in. Dan beberapa sahabat tapi bukan kubarus sahabat. Bukan pembesar-pembesar sahabat. Faham? Yang membaiat ini bukan kubarus sahabat. Jelas ya? 2 orang ini, yang satu membaiat yang satu dan didukung oleh mungkin 1-2 sahabat, yang lainnya orang awam semua. Akhirnya menganggap dirinya juga pemimpin. Menguasai wilayah Syam. Jelas ya? Sampai terjadilah beberapa peperangan. Di antaranya perang Siffin. Ya. Nah, ini pimpinannya ini imaman mansuban bagi mereka. Imaman mansuban, bukan sekedar muta' tapi imaman mansuban karena dibaiat oleh banyak orang. Jelas ya? Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibaiat oleh kubarus sahabat, pembesar-pembesar sahabat. Yang membaiat mereka bukan kubar. Mafhum? Apakah harus imam mansuban? Tidak harus imam. Pokoknya kalau ada muta', ya harus ada bimuta'in fihim. Wa illam yakun lil muta' imaman mansuban, walaupun muta'nya bukan imam mansub. Bi haitsu yahtajul imamul adil fi raddim li ta'atihi ila kulfatin min badli malin wa tahsiri rijal. Bi haitsu sekiranya yahtajul imamul adil, imam yang sah ini, pemimpin yang sah, fi raddim li ta'atihi, untuk mengembalikan kepada ketaatan kepada imam supaya patuh. Yahtaj ila kulfatin, memerlukan kulfah. Apa kulfah itu? Kulfah di sini biaya, bukan sekedar biaya ya. Ia bisa dikatakan biaya. Memerlukan apa namanya itu? Kulfa ya.
Kulfa itu kalau orang Hadramut kadang-kadang maksudnya biaya. Ya, yukallif kam. Habis biaya berapa? Ya, yukallif kam. Kallif katsir. Ya. Tapi di sini ya termasuk biaya dan yang lain-lain. Min badli malin, daripada mengeluarkan harta, wa tahsili rijal, dan menghasilkan apa? Rijal, tokoh-tokoh. Jadi untuk bisa mengembalikan mereka ini enggak remeh. Perlu modal, perlu biaya besar. Di antaranya apa? Perlu mengeluarkan harta dan perlu mengeluarkan tokoh-tokoh. Ya. Tokoh-tokoh ini dalam arti mungkin orang-orang yang memiliki kecerdasan yang bisa berargumen dengan mereka sehingga menaubatkan mereka. Jelas ya? Itu maksudnya tokoh-tokoh. Jadi bukan cuma biaya ongkos biaya perang saja, tapi juga biaya menghasilkan orang-orang yang bisa mempengaruhi mereka. Tokoh-tokoh yang bisa mempengaruhi mereka. Paham? Baik secara fisik maupun secara mental. Ya, fisik maupun mental. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu beliau sendiri tokoh dan orang-orangnya semua tokoh semua. Cuma kena tipu waktu itu, kalah perang, kalah mental, ya. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib sepakat untuk menyerahkan urusan ini kepada mediator, ya, mereka siap bermediasi, paham ya? Menyerahkan urusan kepada mediator. Apapun keputusan mediator kita terima. Apapun keputusan mediator kita terima. Itu kesepakatannya. Paham ya? Kalau mediator misalnya mengatakan bahwa kita harus berpihak kepada salah satu, tidak apa-apa. Ya khair. Akhirnya Sayyidina Ali memilih seorang mediator adalah, nah ini, Sayyidina Ali terpicu pada hadisnya Nabi Muhammad SAW, bahwa carilah hikmah daripada orang-orang yang ahli qiyamul lail. Faham? Maka beliau memilih salah seorang sahabat yang terkenal ahli qiyamul lail. Semua sahabat ahli qiyamul lail, cuma ini terkenal, orang yang Masya Allah khusyuk qiyamul lail. Faham? Cuma yang Sayyidina Ali mungkin kurang mengerti, orang ini terlalu apa? Terlalu polos. Terlalu apa? Polos. Ngerti polos antum? Orang polos itu mudah ditipu. Ya, polos. Terlalu polos. Orang polos itu kan ahli jannah ya. Enggak punya dendam, enggak punya apa. Polos, Masya Allah, khair, dikepuk guyut kan begitu ya. Ini orang ahli qiyamul lail, cuma yaitu terlalu polos. Terlalu polos. Faham? Sedangkan pihak lawan milih seorang sahabat juga, sama-sama sahabat, tapi terkenal, sahabat yang dahil Arab. Dulu sebelum masuk Islam, beliau adalah dahil Arab. Ngerti dahil Arab? Seorang yang licik, orang yang paling licik di antara orang Arab. Ngerti licik? Penuh dengan siasat dan tipu muslihat. Dulu sebelum masuk Islam terkenal dengan kalimat dahil Arab. Paham? Daha itu adalah kecerdasan yang menimbulkan orang itu penuh dengan tipu muslihat. Licik, tipu muslihat, banyak akal. Ngerti? Itu namanya daha. Ya. Itu namanya daha. Nah, kumpul pihak Sayyidina Ali, mediatornya polos, pihak lawan mediatornya licik ya.
penuh dengan tipu muslihat. Gak kufu sebenarnya ini ya. Akhirnya bermusyawarah. Ya langsung dimakan sama pihak lawan. Wong polos sampai wong licik langsung dimakan mentah-mentah, diukul sudah. Langsung. Gini aja wis, demi kemaslahatan umat, gimana kalau kita masing-masing melepas kepemimpinan mereka. Ente melepas Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anak akan melepas pemimpin saya. Gitu tak? Iya, nanti kita musyawarah lagi, kita pilih imam yang betul-betul menjadi pilihan masyarakat. Gitu ya? Iya. Paham ya? Setuju pihak Sayyidina Ali, kan polos orangnya ya. Kita lepas, ya. Nanti apa? Kita pilih mana yang secara umum nanti pemilihan semuanya harus milih. Ya katanya. Akhirnya bagaimana keputusan kalian? Sahabat yang polos ini langsung sambil bawa cincinnya. Khala'tu aliyan kama khala'tu khatami hadza. Aku melepas Sayyidina Ali sebagaimana aku melepas cincin. Wah. Sesuai dengan perjanjian. Paham ya? Sesuai dengan perjanjian. Kan perjanjian begitu ya. Pihak lawan ketika itu sudah khala'tu, dia langsung asbattu fulan. Ya. Seharusnya kan dia khala'tu sesuai dengan perjanjian ya. Enggak, ini orangnya tipu muslihat. Saya menetapkan fulan sebagaimana saya menetapkan cincin saya. Kaget loh, kau nipu saya. Paham? Ditipu mentah-mentah. Paham ya? Kaget geger sudah. Mediatornya ternyata gagal bermediasi, kan begitu ya. Kena tipu pihak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya sih tidak terjadi perang, tapi pihak Sayyidina Ali kesusupan orang-orang Yahudi yang memulai peperangan. Ya, akhirnya perang. Terjadilah perang. Dan di situ ada beberapa sahabat dalam hadis Nabi SAW, di antaranya Sayyidina Ammar bin Yasir. Sayyidina Ammar bin Yasir yang dulu orang tuanya disiksa sama orang-orang kafir ya. Kata Rasulullah SAW, waihak ya Ammar taktulukal fi'atul baghiyah. Celaka kau Ammar, kau akan dibunuh oleh kaum pemberontak. Waihak ya Ammar taktulukal fi'atul baghiyah. Celaka kamu akan dibunuh orang pemberontak. Paham? Dan ternyata Sayyidina Ammar ikut perang dan terbunuh. Dalam barisan siapa? Sebagai pasukannya siapa Sayyidina Ammar? Pasukan Sayyidina Ali. Berarti pemberontaknya siapa? Lawannya. Kan begitu ya? Nabi mengatakan Sayyidina Ammar ini akan terbunuh oleh kaum pemberontak. Ternyata Sayyidina Ammar dalam pasukan Sayyidina Ali meninggal. Berarti yang pemberontak siapa? Lawannya. Paham? Hadis Nabi itu. Itu cuma Sayyidina Ammar. Ada beberapa hadis Rasulullah mengatakan fulan ini terbunuh oleh kaum pemberontak, ternyata dia mati dalam pasukan Sayyidina Ali. Berarti lawannya adalah pemberontak. Jelas? Jadi itu syarat pertama ya. Jadi harus ada syaukah, ada pasukan bersenjata, dan ada muta'nya, ada pimpinannya, ada orang yang dipatuhi. Walaupun tidak ditegakkan sebagai imam bagi mereka. Pokoknya dipatuhi, ya, ada yang dipatuhi. Fa in kanu afradan yashulu dhabtuhum falaisu bugha. Kalau mereka adalah kelompok-kelompok individu yang bisa ditangkap, ya bukan bughat ya itu namanya. Paham? Hanya beberapa kelompok individu afrod, ya fulan, wa fulan, itu tidak usah bingung pemerintah. Memang itu tangkap aja selesai sudah. Tidak usah sampai dibunuh, dibedil, jelas ya? Karena mereka tidak punya syaukah, apalagi tidak punya pemimpin. Wadah, jelas ya? Ya khair.
Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi